Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada petang hari ini kita akan membahas suatu pembahasan tematik, yaitu berkaitan dengan puasa. Akan tetapi pembahasan tentang puasa ini bukan tentang fikihnya, yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa, yang insya Allah kita akan semoga kita juga bertemu dengan Ramadan sebentar lagi. Akan tetapi kita akan mengumpulkan beberapa dalil, sedikit dari dalil yang berkaitan tentang puasa. Akan tetapi kita pahami, kita lihat dalil-dalil ini berdasarkan pemahaman akidah. Jadi kita mengambil dalil tentang puasa dan kita jelaskan berdasarkan akidah, berdasarkan perspektif akidah. Nah, kenapa? Ada beberapa poin yang insya Allah akan saya sampaikan dalam kajian ini. Penting kiranya kita harus mengetahui bahwasanya setiap permasalahan fikih, setiap dalil-dalil fikih itu memuat yang namanya suatu keyakinan, atau setiap dalil fikih yang berkaitan tentang hukum, berkaitan tentang tata cara ibadah, itu sejatinya dalil-dalil itu sendiri itu memuat yang namanya permasalahan akidah. Khalas? Nah, ini kaidah yang perlu kita ketahui bersama, harus kita ketahui. Jadi bukan bermakna bahwasanya ayat-ayat atau hadis-hadis akidah yaitu akidah saja, kemudian dalil-dalil fikih berkaitan tentang hukum ini fikih saja dan tidak ada kaitan tentang akidah. Tidak demikian. Tapi setiap dalil yang berkenaan tentang hukum, tentang tata cara ibadah, dalil itu sendiri memuat yang namanya nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman dan nilai-nilai akidah. Kenapa demikian? Ini kelas 7 paham ya? Kelas 8 nangkap enggak? Ya ditulis. Pokoknya ini kaidah. Pokoknya yang mudah ditulis. Kalau misal kesulitan, diskusikan dengan kakak kelas. Insya Allah mereka paham. Ya, yang sudah terbiasa mumet-mumet itu. Nah, kenapa demikian? Penjelasannya. Yang pertama, sumbernya satu. Seluruh pembahasan akidah, seluruh pembahasan fikih itu sumbernya satu. Dari siapa? Dari siapa? Dari Nabi yang satu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setiap ada hukum. Yang kedua, setiap ada hukum, misal suatu hukum tentang halal haram atau apapun itu, setiap ada hukum maka di situ ada yang namanya keyakinan. Setiap ada hukum ada keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya hukum ini merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan bahwasanya hukum yang ditentukan oleh Allah ini merupakan hukum yang seadil-adilnya, sebaik-baiknya, dan sangat dan paling bermanfaat bagi kehidupan manusia demi maslahat umat manusia. Contoh sholat, ada dalil tentang perintah sholat banyak dalam Quran, dalam hadis banyak sekali dalil-dalil bahwasanya sholat itu diperintahkan, sholat itu wajib. Apakah itu hanya sebatas hukum saja bahwasanya sholat itu wajib? Tidak, tapi di situ ada keyakinan bahwasanya Allah lah yang menyuruh, Allah yang mewajibkan seluruh hambanya untuk sholat. Itulah makna bahwasanya setiap ada dalil hukum itu ada yang namanya aspek
akidah, keyakinan. Oles? Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini antum beberapa santri mungkin akan menganggap ini biasa. Tapi nanti kalau antum ada yang pengen masuk ke jenjang akidah, kuliah atau apa atau majelis atau apa mendalami akidah dan juga pemikiran-pemikiran sesat seperti itu, nanti akan antum dapati bagaimana pentingnya kaidah ini dalam menghadapi itu semuanya. Jadi setiap hukum dalil itu ada aspek keyakinan. Nah, bahkan di dalam Al-Quran itu tauhid itu juga disebut hukum, juga dimasukkan kepada hukum. Kenapa? Karena Allah lah yang menetapkan suatu perintah di muka bumi ini bahwasanya satu-satunya hukum yang tetap adalah tauhid. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwasanya memberi suatu aturan bahwasanya selain Allah boleh disembah, maka ini adalah hukum yang batil. Apa dalilnya? Di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Tiada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, amaro. Allah perintahkan, Allah ta'budu illa iya, untuk jangan menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu dalam hal tauhid akidah itu sendiri ada yang namanya pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jadi salah kaprah apabila ada orang yang mengatakan, wes gak apa-apa, keyakinanmu apa, Islam meyakini apapun terserah, yang penting itu sholatnya, yang penting puasanya, yang penting ibadah haji segala macam. Ente mau meyakini A, meyakini B, meyakini itu terserah, yang penting ibadah. Itu salah kaprah. Akan tetapi semua yang kita yakini, yang kita amalkan itu semuanya dipertanggungjawabkan. Dalilnya apa? Hatta idza bu'thira ma fil kubur. Jadi ketika di hari nanti di akhirat, ketika yang di dalam kuburan itu dibangkitkan, wa hussilama fis sudur, dan dikeluarkanlah itu apa yang ada dalam hati, tauhid, iman, nifak, syirik, kufur, riya, ujub, sum'ah, hasad, apapun itu. Jadi yang di dalam hati pun juga ada pertanggungjawaban. Keyakinan akidah juga memiliki tanggung jawab. Seperti itu. Lah makanya agak lucu. Ada satu hal di Indonesia ini, prinsip yang lucu. Apa lucunya? Ada seorang tokoh di Indonesia, tokoh sesat, sesat liberal, udah banyak yang disesatkan oleh dirinya. Tapi banyak yang mengikuti dirinya, mengikuti, memuja-muja, dan mengatakan bahwasanya fulan ini Islamnya masih sangat baik. Lah kok bisa? Alasannya tahu apa? Karena dia masih mau sholat ke masjid. Islam yang baik hanya sholat di masjid. Lah pemikirannya gimana? Keyakinannya bagaimana? Rusak pada hal itu. Sesat, 100% sesat. Tapi dianggap Islamnya baik hanya ini. Nah, maka dari itu kita masuk ke pembahasan ke poin kedua. Ini masih mukadimah sebenarnya. Bahwasanya iman di dalam Islam itu adalah qaulun wa amalun. Jadi pembahasan poin pertama tadi itu berakar dari yang lebih mendalam, yaitu bab iman. Ijma'nya para salaf itu adalah iman itu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan juga perbuatan. Perkataan apa? Lisan dan hati. Perbuatan apa? Perbuatan lisan, perbuatan hati, dan juga apa? Anggota badan. Nah, itu namanya iman. Segala kebaikan yang berkaitan dengan salah satu dari itu semuanya,
itu masuk kepada iman. Maka dari itu hadisnya apa? Iman itu ada bid'un wa sab'una syu'bah, ada beberapa cabang, 70 sekian. Yang teratas perkataan la ilaha illallah, tauhid itu teratas. Paling rendah imatatul adza 'anit thoriq. Jadi kalau ada di jalan terus ada sesuatu yang bisa mencelakai orang, kita pinggirkan, itu termasuk dalam iman. Meskipun derajat apa? Yang rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga merupakan bagian dari iman. Itulah yang namanya iman. Maka kalau iman itu, nah, jadi prinsipnya gini, jika iman itu perkataan dan juga perbuatan, maka seseorang bisa keluar dari keimanan dengan perkataan atau perbuatan. Gitu. Makanya ada yang namanya munafik. Munafik nifak akbar, yaitu orang yang apa? Yuzhirul Islam itu apa? Menampakkan keislaman, ibadah segala macam, akan tetapi hatinya itu penuh dengan kekufuran. Sejatinya dia kufur, syirik, menyekutukan Allah. Seperti sekarang kalau ada orang Islam, ngakunya Islam, tapi dia mengatakan semua agama sama, semua agama Tuhan apapun itu berhak untuk disembah. Kufur nggak ini? Kufur, miyah-miyah, 100% kufur. Nah ini hati-hati, masih banyak orang yang terkena syubhat-syubhat pemikiran modern. Maka ini kita harus jihad. Jihad apa? Jihad lewat lisan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi musuh-musuh Islam itu siapkan bekal perang mereka itu dengan kekuatan. Lah kekuatan itu apa? Bukan hanya fisik. Syekh Sa'di menafsir, dalam tafsirnya mengatakan salah satu kekuatan itu adalah ro'yun, yaitu ide dan juga pemikiran. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang dalil-dalil puasa. Ini tadi mukadimah, semoga dipahami dengan seksama. Jadi dalam puasa ini kita tidak, dalil-dalil puasa ini kita tidak fokus terhadap fikih, akan tetapi kita mengambil nilai-nilai akidah yang ada di dalam dalil-dalil puasa. Supaya apa? Supaya kita mengetahui keyakinan kita. Dengan mengetahui kita bertambah ilmu. Dengan bertambah ilmu maka bertambah iman. Dengan bertambah iman maka bertambah amal. Seperti itu. Jadi ilmu itu adalah bahan bakarnya yang bisa menaikkan iman, yang juga bisa menaikkan amal. Oke. Berkaitan dengan dalil puasa, dalil-dalil puasa ini juga ada nilai-nilai iman, tauhid, akidah, seperti itu. Nah, puasa sebelum itu, puasa itu disyariatkan kapan? Puasa disyariatkan kapan? Gus? Kapan deh? Bulan Ramadan? Iya sih, bulan Ramadan. Kapan? Puasa disyariatkan tahun keberapa? Ada yang tahu? Ayo dibantu. Ayo, pikirkan secara logika. Ayo. Ayo. Sampingnya. Bantu. Ya, tanggal 2 Hijriah, yaitu setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, ketika bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban itu disyariatkan puasa. Nah, Sya'ban, setelah Sya'ban ada Ramadan, dan di Ramadan itu baru sebulan disyariatkan puasa. Di Ramadan itu ada kejadian yang menggemparkan sejarah manusia. Apa? Perang Badar. Dan itu tanggal 17 Ramadan. Dalam Sahih Muslim, ini nggak apa-apa ya, agak keluar sedikit ya.
Dalam Sahih Muslim itu riwayatnya seperti ini. Jadi apakah mungkin kita akan bertanya apakah sahabat berpuasa? Maka jawabannya di Sahih Muslim itu disebutkan bahwasanya ketika safar itu ada yang puasa, ada yang tidak. Rasulullah pun tidak menyuruh, bukan tidak menyuruh untuk puasa, untuk mewajibkan puasa, dan juga tidak menyuruh untuk iftar. Tetapi beliau mengatakan idza danautum aduwakum fal iftaru aqwalakum. Jadi kalau kalian nanti sudah dekat dengan musuh kalian, maka iftar itu bisa lebih, bagi kalian bisa lebih menguatkan. Baru ketika sudah besoknya perang, Rasulullah mengatakan, nanti tadi yang pertama itu beliau mengatakan iftar itu, tidak puasa itu bisa membuat badan lebih kuat. Nah, di situ para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak. Bayangin, safar puasa. Safarnya tidak pakai alpat, tidak pakai pesawat. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai unta, pakai kuda, apapun yang bisa dipakai. Dan itu nanti untanya disembelih, dimakan, nanti bergantian seperti itu. Barulah ketika sudah mau perang, Rasul mengatakan innakum musabbihuna aduwakum, atau innakum musabbihu aduwikum, kalian besok akan menghadapi musuh-musuh kalian. Wal iftaru aqwalakum, sedangkan iftar, tidak puasa itu bisa membuat kalian lebih kuat. Fa'aftiru, maka iftarlah kalian sekarang. Nah, di situ yang sebelumnya rukhsah sekarang menjadi istilahnya azimah, menjadi perintah untuk iftar ketika perang. Nah, ini faedah saja. Oke, yang pertama dalil mengenai puasa yang umum kita ketahui bersama, yaitu kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Siapa itu orang-orang sebelum kalian? Umat-umat terdahulu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya puasa, ini dalilnya hukum puasa tuh. Tapi dari sini kita bisa memahami bahwasanya puasa itu bukan hal yang asing bagi peradaban manusia. Kenapa kok peradaban manusia? Karena umat-umat sebelumnya sudah disyariatkan yang namanya puasa. Khalas? Nah, maka dari itu, tangkap, puasa tidak asing bagi umat manusia. Maka dari itu, jika puasa disyariatkan lewat lisannya Nabi, maka kenabian dan juga Nabi itu bukan hal yang asing bagi manusia. Nangkap nggih? Jadi kalau sekarang kita Nabi Muhammad dan terakhir, tapi sebelumnya, jika ada orang mengaku aku adalah Nabi, menyeru kepada tauhid, ikutilah diriku, itu bukan hal yang asing. Bukan kok peradaban manusia nggak tahu, Nabi. Ya apa itu Nabi? Apa itu Nabi? Enggak, itu bukan hal yang asing. Dan itu semuanya nanti, semuanya akan rantai tasalsul, itu rantai yang terus menerus. Jadi sampai ujungnya siapa? Nabi Adam. Jadi poinnya di sini? Manusia pertama itu adalah Nabi. Otomatis manusia setelah beliau itu tidak asing dengan yang namanya konsep kenabian. Oke ya, mudah ya. Nah, begitu juga bukan hanya puasa. Kalau kita melihat di Al-Quran itu, Allah menyebut bahwasanya Nabi Isa itu juga diwajibkan kepada beliau sholat dan juga zakat. Seperti di surat Maryam, wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya, dan mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan juga zakat
selama aku hidup. Begitu pula Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bisolati wa zakati. Nabi Ismail itu senantiasa terus-menerus menyuruh keluarganya itu untuk sholat dan juga zakat. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan akidah, perdebatan yang lebih mendalam tentang hal ini. Tapi yang penting di sini apa? Kita mengetahui usulnya bagaimana, mengetahui yang benar itu bagaimana, supaya kita tidak terombang-ambing seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalam Shahihain, dalil selanjutnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu annar wa sufidat asyayatin. Apa artinya? Ketika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga itu terbuka, pintu-pintu neraka itu tertutup, dan setan-setan dirantai, dikerangkeng. Ini hadisnya ini temanya tentang puasa, tapi ini mengandung pembahasan akidah yang luar biasa. Yang pertama disebut di sini, surga dan neraka itu memiliki pintu-pintu, bukan hanya satu. Pintu surga ada berapa? 8. Itu di dalam hadis. Min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Itu hendaknya dia memasuki salah satu pintu surga yang 8, apapun yang ia kehendaki, itu di dalam hadis. Kalau pintu neraka ada berapa? Di dalam surat Al-Hijr ada 7. Gimana ayatnya? Ayo, gimana ayatnya? Likulli babim minhum juz'um makasum. Pas 2 orang yang khatam. Kaif? Supaya. Ada yang udah hafal? Laha sab'atu abwabin. Neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un makasum. Setiap pintu itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Dari Bani Adam nanti golongan ini, orang-orang ini pintu yang pertama, yang ini kedua, ketiga sampai 7. Nah, bedanya dengan surga dan neraka ini, manusia, ya semoga kita termasuk golongan yang ahlu surga. Kalau sudah masuk surga, maka tidak keluar lagi. Itu masih di surat Al-Hijr. Lanjutannya gimana ini? Kok ikut lupa? Astagfirullah. Gimana lanjutannya? Wa ma hum minha bimukhrajin. Itu gimana? Naam. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasakan letih dan mereka juga tidak dikeluarkan dari surga itu. Jadi kalau udah masuk surga, khalas, itu kenikmatan yang tiada banding, tidak bisa keluar, tidak keluar lagi. Berbeda dengan neraka. Maka ada golongan-golongan, ya semoga kita tidak seperti itu, transit dulu ke neraka. Transitnya kemana? Ke neraka. Bukan transit ke Dubai kalau mau umroh, tapi transit ke neraka. Dan yang keluar ini, merekalah yang masih memiliki iman dan juga tauhid.
la ilaha illallah. Kalau syirik kelas, syirik akbar, oh no, kelas. Apalagi munafik, fid darkil asfali minan nar, tempat terendah di neraka. Itu orang-orang munafikun. Di dalam Sahih Bukhari, merekalah yang dikeluarkan dan sudah apa? Hangus, kemudian dicemplungkan di mana? Di Nahrul Hayat, di sungai kehidupan. Kemudian Yambutu, apa itu Yambutu itu? Tumbuh sebagai tumbuhnya seperti tumbuhnya tunas biji sampai menjadi manusia, dan di belakang punggungnya sini tertulis Autaqaur Rahman, yaitu orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis itu juga surga ini juga menjelaskan bahwasanya surga dan juga neraka itu sudah ada. Surga neraka sudah diciptakan dan juga sudah ada sekarang. Jadi bukan kok nanti tidak, bukan kok masih hari kiamat baru diciptakan, tidak, tapi sekarang sekarang sudah ada. Dan itu akan kekal nanti sampai Allah yang mengetahui. Dan Allah mentakdirkan kekal semuanya, surga dan neraka. Karena kenapa? Kenapa Ustaz? Ya kan memang jelas surga dan neraka sudah ada. Loh, banyak kelompok-kelompok itu yang mengingkari itu. Nanti antum kalau baca pemikiran-pemikiran yang sesat itu akan menemui bahwasanya ada beberapa orang yang mengingkari bahwasanya surga neraka itu sekarang belum ada. Itu ada yang mengatakan demikian. Nah, tapi dari dalil itu kita bisa mengambil kesimpulan surga dan neraka itu sudah diciptakan. Dalil lain yang sebagai penguat ada sangat banyak. Uiddat lil muttaqin. Pokoknya kalau ada ayat terus uiddat lil muttaqin, yaitu surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, ini menunjukkan apa? Surga sudah disiapkan. Begitu juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasul ketika sholat diperlihatkan kepada beliau surga, neraka dahulu sampai beliau mundur, kemudian diperlihatkan kepada beliau surga, itu diperlihatkan. Begitu juga hadis khobar tentang surga dan neraka itu berdebat. Itu di Sahihain, di Bukhari Muslim ada itu. Jadi tahajat al jannatu wan nar, surga dan neraka itu berdebat. Neraka mengatakan yang memasukiku, penghuniku adalah mutakabbirun wal mutajabbirun, yaitu orang-orang yang sombong dan juga angkuh. Itu neraka mengatakan demikian. Kemudian surga mengatakan la yadkhuluni illa du'afaun nas, tidak ada yang memasukiku kecuali manusia-manusia yang lemah, yang miskin, yang fakir, yang tidak memiliki jabatan, yang terhina di dunia, dihinakan, diejek imannya, difitnah segala macam, bahkan berpegang terhadap agamanya sangat sulit, ingin jujur manut agama malah hancur, ingin amanah malah difitnah. Itu orang-orang yang lemah, tidak bisa apa-apa, itulah malah yang memasuki surga. Nah, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, qala Allah mengatakan di hadis itu, Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi, engkau adalah rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, dan aku menyayangi hamba-hambaku itu lewat dirimu. Kemudian Allah berkata kepada neraka, anti azabi,
u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah azabku, kata Allah, dan aku mengazab hamba-hambaku, beberapa hamba-hambaku itu lewat dengan dirimu. Itu tentang surga dan juga neraka. Kemudian di situ juga disebut kata syayatin, sahih. Setan itu di kerangkeng. Nah, ini pertanyaan. Kalau setan di kerangkeng ketika Ramadan, kenapa masih banyak yang maksiat di Ramadan? Maksiatnya bukan dosa kecil, dosa besar pun masih banyak di bulan Ramadan. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Bahkan sebelum buka puasa pun ya masih banyak. Siang hari masih banyak. Ya ini naudzubillah, kita ini lama-lama kok orang siang hari puasa bulan Ramadan, siang hari mangan itu kayak seweger itu di pinggir jalan. Wow, kayak enak. Perasaan saya kecil nggak lihat seperti itu, atau saya nggak tahu apa gimana. Meskipun saya SD itu belum sholat, belum puasa itu. Masya Allah, sampai saya pernah diejek teman itu kafir Quraisy itu. Gara-gara nggak sholat, nggak puasa itu pasti SD itu. Ya alhamdulillah dipondokkan sama orang tua. Akhirnya baru mau sholat, baru ngajin. Itu ketika SMP, mulai dari Iqra 1 Abata. Wah nangis itu dulu saya. Ini kenapa malah cerita? Masuk. Setan, nah tadi. Kenapa kok masih banyak? Nah ini ada dua penjelasan. Yang pertama penjelasannya dikumpulkan hadis itu dengan hadis yang ada di Tirmizi, bahwasanya di situ setannya diberi sifat tambahan yaitu marodatus syayatin, yaitu setan-setan yang benar-benar paling pembangkang, dengkotnya yang wah itu kepala sukunya para setan yang besar-besar itu pemukanya, itu yang di kerangkeng. Sedangkan yang lain tidak. Maka di sini yang di kerangkeng itu sebagian dan tidak sebagian. Itu pendapatnya Imam Qurtubi dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, semua setan di kerangkeng. Nah terus kok masih banyak maksiat? Ya memang itu setan nih. Ya memang manusia itu sendiri yang setan. Kenapa? Karena setan itu sifat. Setan itu bisa dimaknai sebagai sifat. Di dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Dari jin, setan dari jin dan juga dari manusia. Lah, manusia yang jadi setan bagaimana? Ya ada yang sifatnya setan banget, mungkin setan pun tepuk jidat. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan kenapa kok orang itu kok bisa menjadi lebih setan daripada setan. Itu Allah mengatakan waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapapun yang berpaling dari Allah, dari Ar-Rahman, maka kami datangkan, ikatkan kepada dia itu syaitan, dan syaitan ini menjadi korinnya dia, yang mengikuti dia. Akhirnya apa? Akhirnya dapat dukungan, bisikan. Akhirnya makin lama yang awalnya itu berbuat keburukan, malu, sedih, lama-lama merasa biasa. Disitulah ron yang disebut di surat Mutaffifin. Satu titik hitam, lama-lama hitam sampai gelap, hingga sampai tahap qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ba'id saya? Ba'id atau mungkin? Ba'id, fi dhalalin ba'id. Sahih, fi dhalalin ba'id.
Di hari kiamat kelak, korinya pun mengatakan apa? Berlepas diri sama itu. Wahai Allah, Rob qala qarinuhu, korinya mengatakan, wahai Allah, aku tidak melampaui batas kepadanya. Tapi dia sendiri yang sudah kesesatannya itu sangat panjang, sangat apa? Sangat jauh. Coba angkat tangan korin. Itu makanya ya Allah, kadang kita melihat berita itu ada orang itu kok, ya semoga kita apa? Diselamatkan ya. Gak masuk di akal gitu. Punya anak dibunuh hanya karena apa? Tetangganya ya Allah, udah kayak bunuh lalat aja dan lain sebagainya itu. Tapi ya kita harus mengetahui kalau kita mendengar berita buruk seperti itu, kita wajib ingkar, tapi juga jangan lupa berdoa supaya Allah apa? Menguatkan kita ketika diberi cobaan yang sama. Ya semoga tidak diberi cobaan yang sama. Kemudian bentar lagi ya, ini masih ada 3 tapi ambil 2 saja. Lisoimi farhatan, yaitu dalam hadis orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika iftar, yang kedua kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Nah, di sini bertemu Allah atau liqa Allah. Itu kapan? Di hari kiamat kelak. Di hadisnya orang-orang yang sombong yang berjalan di muka bumi dengan sombong, dikatakan Rasulullah apa? Yalqa rabbahu wa huwa alaihi ghadban. Maka dia akan bertemu dengan Allah sedangkan Allah itu sangat marah kepada dirinya. Tapi kalau orang-orang yang berpuasa itu apa disebut di situ? Farhatun hina yalqa rabbah. Kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudahlah puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan Allah juga memberikan janji bahwasanya orang yang berpuasa itu ketika bertemu Allah itu bertemu dalam keadaan bahagia. Nah, yang enggak demikian bagaimana? Yang tidak beriman, yang kufur, yang musyrik, munafik dan lain sebagainya, naudzubillah. Itu ya akan dihisab. Di dalam hadis Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan ditanya oleh Allah. Dan di pertanyaan itu tidak ada penerjemahnya. Dan dia tidak melihat di depannya kecuali ternyata ada terbentang itu neraka. La haula wa la quwwata illa billah. Maka Rasulullah menutup hadisnya dengan ittaqun nara walau bisyikki tamr. Takutlah, bertakwalah, takutlah dari neraka meskipun dengan sepotong sekecil kurma. Walau bi kalimatin thayyibatin, meskipun dengan kalimat thayyibah. Nah, ini sudah isya. Terakhir, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakum, dan sampai akhir, yaitu ketika puasa kita tidak boleh makan dan minum, ketika sudah berbuka baru boleh. Maka di situ hikmahnya apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan nyaman di bumi ini itu karena Allah memudahkan dan juga karena Allah menghalalkan. Sahih? Pernah tidak kita berpikir sapi, kambing, nah ini ada kandang. Kenapa kambing itu kok manut? Tiap hari cuma dikasih apa? Suket sama sentrat sama air mentah. Tidak pernah itu minta seblak.
Wah, minta mineral, vitamin. Wah, nggak mau, maunya apa? Maunya yang protein tinggi, susunya harus susu tinggi, enggak. Makanya ya seperti itu, mentah ya kotor. Kalau kita makan kita sakit perut, sakit. Tapi kita kasih ke kambing, ke sapi, sapi gedenya seperti itu. Pernah kita berpikir, kok manut itu cuma bloan, bloan. Lahir kecil dikasih makan, sampai gede, habis itu diapain? Disembelih. Manut. Iya kan? Ayam. Coba, kurang sedih apa jadi ayam? Ayam petelur coba tuh. Tiap hari ngendok, tuh diambil telurnya. Enggak pernah protes. Pernahkah dalam satu hari ada revolusi ayam? Satu negara ayamnya mandek, nggak mau bertelur. Kita protes kepada manusia. Enak sekali. Bertelur diambil telurnya. Ketika sudah afkir, diapain? Disembelih, dijadikan opor. Allah. Tapi manut, ini semuanya Allah yang ciptakan. Allah memberikan kemudahan seperti itu. Ya enggak Pak? Gitu. Seperti itu. Kuda. Coba antum ke Sarangan, ada kuda yang disuruh keliling-keliling dinaikin. Pernah mikir kekuatannya kuda itu kalau nendang kamu ini, wah kena ulu hati, udah langsung wassalam, sholat jenazah kita. Iya kan? Apalagi kalau kudanya nekat, ya kan? Wah dikasih tali, ya udahlah. Itu manusianya ditali, diseret, Allah swassalam. Tapi kok manut ya, didudui di atasnya, habis itu apa? Keliling-keliling gitu, habis itu dibayarnya 50, 60, 70. Kudanya dikasih apa? Suket doang. Manusianya beli ayam, tempe, sambel, geprek, beli HP, hanya dengan itu. Makanya coba antum baca, buka surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu nama lainnya itu surat nikmat. Karena di situ Allah menjabarkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya manusia itu. Dari awal bagaimana kuda, ternak segala macam, lebah dan lain sebagainya itu surat nikmat semuanya. Akal dan juga lupa. Lupa itu kadang nikmat loh. Betul lah Bang? Kadang nikmat lupa itu. Bayangkan kalau kita itu setiap sisi ini kita langsung ingat, kira-kira bagaimana otaknya? Wah udah beledos. Nah, itu. Oke, sebagai penutup, ini penutup mungkin karena ini temanya akidah. Kitab apa yang paling terbaik untuk belajar akidah? Ayo, kitab apa? Kitab. Ya mungkin nanti kitab ini Ustaz matan ini betul. Kalau untuk dasar kita mengetahui rukun iman dan lain sebagainya ya kitab dasar. Tapi kalau kita ingin mendalami akidah yang baik, maka dua kitab, Al-Qur'an dan juga hadis. Khalas. Loh, emang bisa Ustaz memahami sendiri? Nah, ini pembahasannya agak panjang tapi bisa iya, bisa tidak. Tapi akidah itu lebih mudah daripada fikih. Itu yang ngomong seperti ini siapa? Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Shawa'iq Mursalah. Bab-bab akidah, bahkan bab-bab sifat Allah, asma wa sifat, itu paling mudah dan lebih mudah daripada bab-bab fikih. Maka coba antum baca juz 29, juz 30. Baca terjemahan aja. Itu bisa dengan mudah memahami akidah. Jika ingin lebih mendalam maka buka kitab tafsir atau bertanya kepada guru dan juga ahli ilmu. Segitu saja pembahasan akidah malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu dengan Ramadan, dan apabila kita bertemu Ramadan maka itu adalah nikmat yang besar.
Dan nikmat di atas nikmat itu semuanya adalah bertemu Ramadan tapi keadaan masih Islam. Karena percuma bertemu Ramadan tapi murtad, naudzubillah. Percuma bertemu Ramadan tapi jadi munafik, naudzubillah semua, naudzubillah. Syukran, aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.